jika dia menikahi seseorang sepertimu. Dia tidak bisa menunggu beberapa tahun sampai kau mengumpulkan uang. Jika kau tidak bisa mengumpulkan 100 koin emas dalam 7 hari, lupakan saja. Wesley mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya. Sarkasme terlihat jelas dari kata-katanya. 1 koin emas cukup untuk keluarga biasa hidup hemat selama setahun. 100 adalah perampokan di siang hari. Vincent mengepalkan tinjunya dan mendesah. Aku tahu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakannya. Jika Watson ada di sini, dia pasti akan terkejut melihat pria ini, karena pria ini adalah Vincent Gary, putra tertua Edward dan kakak laki-laki Watson. Vincent sudah menjadi prajurit tingkat besi di usianya yang ke-20, dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi prajurit tingkat perunggu. Berkat bakatnya yang luar biasa, ia dilirik oleh seorang petani besar bernama Lisette, yang merekrutnya menjadi penjaga. Orang-orang di sampingnya juga menjadi penjaga pertanian, dan Wesley adalah seorang kapten. Seperti dirinya, mereka juga prajurit yang memiliki 1 kaki di tingkat perunggu. Sebagai putra tertua, Vincent telah meninggalkan rumah sejak usia muda untuk mengurangi beban keluarganya. Ia selalu berpikir tentang cara menghasilkan uang. Cara termudah untuk menjadi kaya adalah menikahi wanita kaya. Bukannya Vincent tidak mau bekerja keras, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Masih ada segerombolan adik laki-laki dan perempuan yang menunggunya untuk mengurus mereka. Jika mereka semua mengandalkannya untuk tetap membumi, seluruh keluarga akan mati kelaparan cepat atau lambat. Di dunia itu, seorang pria dan wanita bisa menikah jika mereka masing-masing mencapai usia 16 dan 14 tahun. Wanita muda yang ingin didekatinya adalah Putri Lisette. Sebagai tuan tanah yang terkenal di lingkungan itu, Lisette juga seorang baron, tetapi dia berbeda dari baron yang miskin seperti Edward karena Lisette sangat kaya. Selain memiliki ratusan penjaga, dia juga memiliki ribuan petani. Pernikahan adalah sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab seorang pria. Bahkan jika dia menikahi seorang gadis desa, orang tua pihak lain mungkin tidak setuju jika hadiah pertunangan tidak cukup, dan itu lebih benar untuk seorang putri kaya. Dia telah mendekatinya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia bersedia menikah dengannya. Aku akan menanggung semua kerugian kecil ini agar keluargaku bisa hidup lebih baik. Saat Vincent menghibur dirinya sendiri, awan gelap tiba-tiba melayang di langit tak jauh dari sana, diikuti oleh suara seperti guntur. Sebuah bola air seukuran kepalan tangan jatuh dari langit. Angin di langit bertiup kencang dan awan melonjak, sementara tanah dipenuhi kabut. Seluruh pemandangan itu membuatnya terkejut. Apa yang terjadi? Dia pernah melihat hujan sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat hujan sebesar ini. Itu tidak tampak seperti fenomena alam, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang membaca mantra. Namun, perubahan cuaca adalah simbol penyihir tingkat perunggu. Seorang penyihir tingkat ini biasanya akan menikmati kehidupan yang baik di kota besar, jadi mengapa mereka muncul di tempat terpencil seperti itu? Terlebih lagi, melihat area yang diliputi mantra, tampaknya itu adalah ladang gandum milik keluarganya yang tidak terpakai. Tidak bagus, merasa ada yang tidak beres, Vincent bergegas menghampiri. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang berharga dalam keluarganya adalah sebidang tanah pertanian dan peternakan ayam. Setelah bertahun-tahun jauh dari rumah, dia tidak tahu berapa banyak ayam yang tersisa di sana, dan ladang gandum itu awalnya adalah sesuatu yang telah direncanakannya untuk diberikan kepada Wesley. Apa yang akan dia gunakan sebagai hadiah pertunangan jika ladang itu hancur? Ikuti dia. Wesley awalnya terkejut oleh hujan deras di kejauhan dan dia mengerutkan kening ketika dia melihat tindakan Vincent. Meskipun dia tidak tahu mengapa Vincent begitu gelisah, dia adalah seorang penjaga yang dikirim oleh tuannya. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Vincent, jadi dia segera melambaikan tangannya dan memimpin beberapa anak buahnya ke depan. Watson berdiri di tanah pertanian, memanggil angin dan hujan. Dia bernapas dengan berat dan merasa sangat nyaman. Bola air seukuran kepalan tangan itu jatuh ke tubuhnya dan memantul seperti jeli. Itu tidak akan menyakitinya karena dia adalah pengguna sihir itu. Bola air itu jatuh ke tanah dan membelah tanah kuning kering itu. Air tawar mengalir bebas, mengubah tanah dari kuning menjadi hitam. Hanya dalam beberapa menit, tanah kuning itu telah menjadi tanah hitam yang subur. Gulma yang tumbuh di ladang itu juga tumbuh dengan cepat. Mereka tumbuh dari tinggi anak sapi hingga setinggi orang dewasa, mengubur Watson. Jika yang tumbuh di ladang itu adalah gandum, bukan gulma,
tingginya akan cukup untuk memberi makan keluarganya selama beberapa tahun. Niat awalnya adalah menyuburkan tanah dan membuatnya lebih nyaman untuk menanam sesuatu. Namun, gulma itu tumbuh dengan sangat baik sehingga akan merepotkan untuk menyianginya di masa mendatang. Ini hampir selesai. Jika terus seperti ini, gulma itu tidak akan bisa disingkirkan. Tubuh Watson bergoyang. Dia menyeka air dari wajahnya dan merasakan elemen sihir di tubuhnya dikonsumsi dengan cepat. Dia berhenti merapal sihir dan awan di langit segera menghilang. Sihir pada dasarnya adalah sejenis energi. Energi itu terkandung dalam jiwa dan dapat berkomunikasi dengan surga dan bumi. Ketika energi itu hampir habis, orang-orang akan jatuh lemah. Kebanyakan penyihir akan tampak kurus dan lemah karena mereka tidak dapat mengisi kembali energi mereka sepanjang tahun. Watson telah memakan telur ayam wangi pentakolor selama beberapa hari terakhir, dan ukuran tubuhnya sudah sebanding dengan anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun, tetapi itu masih tidak dapat ditoleransi baginya. Dari mana asalmu, penyihir? Beraninya kau diam-diam membaca mantra di ladang ini. Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah milik keluargaku? Cepatlah keluar, atau aku tidak akan disalahkan karena tidak mengampunimu. Vincent terengah-engah saat dia berlari. Dia mencabut pedang besar di punggungnya dan berdiri di luar ladang, berteriak. Setelah melihat perubahan mendadak sebelumnya, dia mengira ladang itu akan berantakan tetapi terkejut melihatnya malah dipenuhi tanaman hijau. Dia terkejut dan lega pada saat yang sama, selama ladang itu tidak rusak. Siapa kamu? Kenapa kamu berbicara begitu sombong? Mendengar suara yang tidak dikenal di luar, Watson membuka jalan di antara rumput liar dengan susah payah dan berjalan keluar. Ini jelas milik keluarga Gary. Jika anak ke-8 belum mengatakan apapun, apa hak pihak lain untuk mencercanya? Begitu dia berjalan keluar dari lapangan dan melihat pria itu berdiri di luar, baik Watson maupun orang lain sama-sama tercengang. Kakak, ke-8, itu kamu. Mulut Vincent terbuka lebar dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang diduga penyihir tingkat perunggu itu sebenarnya adalah saudara laki-lakinya yang ke-8. Watson seharusnya tidak memiliki bakat sihir. Vincent, ada apa? Apakah anak ini anggota keluargamu? Beruntung sekali dia menjadi penyihir di usia semuda itu. Pada saat itu, Wesley juga bergegas datang bersama beberapa pengawal. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa iri di matanya saat melihat Watson. Dia baru saja tiba ketika mendengar Vincent memanggil anak di seberangnya dengan sebutan, saudara ke-8. Semua orang tahu bahwa seorang penyihir setara dengan 10 prajurit dengan tingkat yang sama. Bahkan pertanian tempat Wesley ditempatkan tidak memiliki penyihir kuat yang menjaganya. Prestasi masa depan seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan seperti itu di usia semuda itu tidak terbatas. Wesley awalnya tidak terlalu peduli tentang Vincent yang menikahi wanita muda itu, tetapi dia mulai merasa tidak nyaman. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi. Vincent menekan keterkejutan di hatinya sebisa mungkin, lalu mengulurkan tangan dan meraih Watson sebelum pulang. Setengah jam kemudian, Catherine meletakkan sepiring telur rebus di atas meja makan. Ada lebih dari 10 telur berwarna-warni yang mengeluarkan aroma harum yang ringan. Edward, yang duduk di sebelahnya, tersenyum di wajahnya. Kamu sudah jauh dari rumah selama beberapa tahun sekarang, Vincent. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Baguslah kamu ada di sini. Telur-telur ini baru saja diletakkan oleh ayam wangi pentakolor kita. Mereka masih segar. Cepat, cobalah. Aku tidak salah dengar, kan? Ayam wangi pentakolor. Aku pernah mendengar Tuan menyebutkan jenis ayam ini sebelumnya. Itu biasanya merupakan upeti untuk bangsawan besar. Bahkan Tuan tidak pernah memiliki keberuntungan untuk memakan telur-telur ini. Apakah kita benar-benar berhak memakannya? Wesley dan para penjaga lainnya duduk di sekitar meja makan. Mereka menatap telur-telur di depan dan bahkan tidak berani menyentuhnya. Mereka awalnya mengira Vincent hanyalah seorang anak miskin dan tidak pernah menyangka bahwa di rumahnya ada seekor ayam betina yang bertelur emas. Apa alasan orang kaya seperti itu menikah dengan keluarga kaya lainnya? Telur ayam wangi pentakolor. Vincent juga bingung. Dia sangat menyadari betapa berharganya keluarganya dan tidak akan pergi bekerja jika tidak demikian. Apakah mereka masih keluarga miskin yang sama yang tidak dapat membuka panci dan harus makan sepotong daging selama seminggu penuh? Apakah ada yang dapat menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ketika dia pergi? Wesley merasa bahwa ia telah mendapatkan jackpot.
Ia tepat berusia 40 tahun ini. Sebagai kapten pertanian di bawah nama Master Lizard, bakatnya dalam bercocok tanam hanya rata-rata dan ia belum mencapai tingkat perunggu. Yang ia lakukan di pertanian hanyalah menangkap pencuri dan menjaga ketertiban. Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu berjasa dan bahkan tidak dapat menabung satu koin emas pun dalam setahun. Pada saat itu, Wesley melihat telur-telur di piring dan menelan ludah. Ia merasa bahwa masa depan yang cerah ada tepat di depannya. Itu adalah ayam wangi pentakolor. Ia awalnya menemani Vincent pulang karena ia ingin menanyakan tentang kondisi keluarga Vincent dan mendesak Vincent untuk mengumpulkan 100 koin emas. Ia telah berubah pikiran setelah itu. Daripada membiarkan anak itu menjual aset keluarganya dan menikah dengan keluarga itu, mengapa tidak? Wesley selalu memandang rendah Vincent. Mereka berdua adalah anak-anak miskin, tetapi sang master memandangnya karena bakatnya sedikit lebih baik. Mengapa Tuan harus menghormati Vincent dan bukan Wesley? Kapten Wesley, keluarga ini benar-benar memiliki ayam wangi pentakolor yang masih hidup. Ayam ini bernilai lebih dari 10.000 koin emas. Sekarang setelah kita mengetahui situasinya, haruskah kita kembali dan melaporkannya kepada Tuan setelah kita selesai makan? Apakah kalian pikir Vincent akan menggunakan ayam wangi pentakolor sebagai hadiah pertunangan? Salah satu bawahan mencondongkan tubuh ke dekat telinga Wesley dan merendahkan suaranya untuk bertanya dengan penuh semangat. Seperti Wesley, mereka tidak terlalu memikirkan Vincent di masa lalu, tetapi selama Vincent menikah dengan keluarga itu, ayam wangi pentakolor akan dianggap sebagai setengah dari harta pertanian mereka. Mereka mungkin dapat sesekali memakan telur semahal itu di masa depan, dan semua orang akan senang jika Vincent bersedia menggunakan ayam wangi pentakolor sebagai hadiah pertunangan. Betapa bodohnya, apakah kalian pikir Vincent berani memberikan barang yang begitu berharga? Lihatlah keluarga ini dan cari tahu lebih banyak tentang mereka. Jika mereka tidak memiliki orang berpengaruh yang mendukung mereka, kita dapat mengambil ayam wangi pentakolor itu. Tidak baik memakan makanan orang lain dan merampoknya secara terbuka, bukan? Salah satu bawahan berbicara dengan lemah, tetapi menerima tatapan tajam dari Wesley. Diam, apakah merampok jika kalian melakukannya untuk Tuan? Kalian semua memiliki kosakata terbatas dan kalian harus berbicara dengan benar. Ini bukan merampok, tetapi melindungi. Sesuatu yang berharga seperti ayam wangi pentakolor hanya aman di tangan kita. Wesley melirik Edward dan Catherine, yang masih bersikap sopan, lalu melihat ke samping. Dia memperhatikan bahwa hanya ada dua anak lain di rumah itu selain Vincent, dan keduanya bahkan belum remaja. Tatapannya kemudian menjadi berbahaya. Haruskah dia membiarkan Vincent menikah dengan keluarga itu? Sama sekali tidak. Bahkan jika Vincent setuju untuk menggunakan ayam wangi pentakolor sebagai hadiah pertunangan, hal itu hanya akan membuat Tuan Lizard lebih menyukai Vincent sementara tidak ingin ada hubungan apapun dengan Wesley. Akan lebih baik bagi Wesley untuk membawa ayam wangi pentakolor kembali. Jika Tuan Lizard senang, Wesley bahkan mungkin diberi hadiah koin emas yang sangat banyak sehingga dia bahkan tidak bisa menghabiskan semuanya seumur hidupnya. Itu semua untuk diri mereka sendiri. Melihat Vincent lagi, Wesley menyadari bahwa Vincent tampak enggan memakan telur ayam wangi pentakolor meskipun dia ingin, dan malah bertanya kepada keluarganya tentang perubahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Seorang bawahan segera mencibir, kalian semua melihatnya, kan? Dia anak yang malang, dia tidak akan bisa menikmati ayam wangi pentakolor bahkan jika dia memilikinya. Mengapa tidak membiarkan kita memilikinya? Bawahannya dengan cepat mengakuinya dengan suara rendah. Kemudian, seseorang mendorongnya. Wesley menoleh dengan tidak puas. Apa yang kalian katakan? Bukankah aku mengatakan bahwa ini melindungi bukannya merampok? Orang yang mendorongnya menatap lekat-lekat telur di piringnya. Kapten Wesley, kau salah paham. Yang ingin kukatakan adalah telurmu akan menjadi dingin. Telur yang sangat berharga seperti itu tidak akan terasa enak jika menjadi dingin. Mengapa kau tidak memberikannya kepada kami jika kau tidak ingin memakannya? Enyahlah. Wesley segera memasukkan telur itu ke dalam mulutnya, merasakan aroma yang kaya dan kehangatan yang mengalir ke anggota tubuhnya. Tekadnya semakin kuat, dia harus merampok ayam wangi pentakolor itu. 1 jam kemudian, di peternakan ayam. Kapten Wesley, apa yang ingin kau katakan ketika kau menyeretku ke sini? Vincent berdiri di luar peternakan ayam dan mendesah ketika dia melihat seekor ayam jantan setinggi setengah meter yang dihiasi bulu berwarna-warni.
Dia baru saja mendengar dari meja makan bahwa peternakan ayam itu sekarang dikelola oleh saudaranya yang ke-8. 1000 ekor ayam betina sayangnya hilang setelah secara tidak sengaja memperoleh ayam wangi pentakolor. Namun, itu tidak menjadi masalah. Vincent sama sekali tidak keberatan. 100.000 ekor ayam betina tidak dapat dibandingkan dengan seekor ayam wangi pentakolor. Saudara ke-8 mengatakan bahwa ayam wangi pentakolor dapat bertelur 100 butir sehari, dan setiap telur bernilai 1 koin emas. Awalnya, ia enggan memakan telur pemberian ibunya, tetapi setelah mendengar itu, ia merasa lega dan memakannya. Selain rasanya yang benar-benar luar biasa, kebugaran fisiknya juga meningkat pesat. Awalnya ia hanya selangkah lagi untuk menjadi prajurit tingkat perunggu, tetapi ia merasa bahwa ia dapat mencapai terobosan kapan saja. Namun, berita yang paling membuatnya bahagia adalah saudara ketiga dan keempatnya membawa lebih dari 200 telur untuk dijual di pertanian terdekat. Dia memperkirakan bahwa mereka akan kembali dalam 2 hari, dan ayahnya telah berjanji untuk memberinya 100 koin emas sebagai hadiah pertunangan. Vincent tidak bisa menahan senyum karena dia dalam suasana hati yang baik. Melihat ekspresi itu membuat Wesley mengerutkan bibirnya dengan jijik. Aku tidak akan bertele-tele, Vincent. Alasan aku memanggilmu ke sini sangat sederhana. Serahkan ayam wangi pentakolor dan biarkan aku membawanya kembali ke Master Lisset. Apa maksudmu, Kapten Wesley? Ekspresi Vincent berubah seketika. Apa maksudmu? Hehe, binatang ajaib yang begitu berharga terbuang sia-sia untuk keluargamu. Hal yang baik harus diberikan kepada seseorang yang mampu. Apakah penjelasan ini cukup? Kamu ingin merampok ayam wangi pentakolor ini. Kamu melewati batas. Keluarga mereka memiliki niat baik dan tidak berhemat pada telur ayam wangi pentakolor. Mereka bahkan siap membiarkan Wesley dan yang lainnya tinggal dan beristirahat sebelum pergi. Betapa tidak manusiawinya Wesley. Tidakkah kau tahu bahwa itu hanya akan mengundang bencana jika orang tahu bahwa orang yang lemah memiliki binatang ajaib yang begitu berharga? Itu akan diambil oleh orang lain cepat atau lambat, jadi mengapa kau tidak menyerahkannya padaku saja? Jangan khawatir. Selama kau menyetujui permintaanku, kita dapat mengurangi hadiah pertunangan dengan tepat. Ketika saatnya tiba, aku akan mengucapkan beberapa kata-kata baik di depan Tuan yang akan menjamin pernikahanmu ke dalam keluarga. Wesley berbicara perlahan dan matanya menyipit menjadi celah. Kau orang yang cerdas. Sekarang setelah aku menyebutkan semua ini, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Dasar bajingan, aku tidak akan setuju denganmu. Kau berjanji bahwa aku akan mengumpulkan 100 koin emas dan membiarkanku menikahi wanita muda itu, tetapi kau mengingkari janjimu. Apakah kau tidak takut aku akan memberitahu Tuan tentang ini? Vincent sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia bisa melihat bahwa Wesley serakah terhadap ayam wangi pentakolor dan akan merampoknya secara terbuka jika ancamannya gagal. Hanya ada satu ayam wangi pentakolor di keluarga mereka. Apakah adik-adiknya di rumah seharusnya menderita dan jika dia hanya memberikannya? Tampar, Wesley marah dengan ejekan itu dan menamparkan wajah Vincent dengan keras. Siapa yang merampokmu? Ini disebut melindungi. Apakah kamu mengerti? Melindungi. Selain itu, jika aku membawa ayam wangi pentakolor kembali, kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan dan Tuan bahkan tidak akan peduli. Apakah kamu menyerahkan ayam itu atau tidak, aku pasti akan mengambilnya darimu hari ini. Kapten, kita sudah menangkap ayam wangi pentakolor. Kapan kita berangkat? Pada saat ini, 4 penjaga berlari dari belakang. Mereka memegang karung hitam di tangan mereka, dan suara ayam jantan terdengar dari dalam. Goyangannya tak henti-hentinya dan butuh usaha keras dari beberapa orang untuk mengendalikannya. Tubuh para penjaga ditutupi bulu ayam, dan bahkan ada goresan di tubuh mereka. Jelas bahwa mereka telah bertarung cukup lama, dan mereka bahkan mengeluh, sesuai dengan namanya sebagai binatang ajaib tingkat emas. Ia benar-benar kuat. Jika bukan karena ayam wangi pentakolor tidak memiliki kemampuan bertarung, kita tidak akan mampu mengendalikannya. Ayo pergi. Wesley melangkah keluar tanpa melihat Vincent. Setelah mengambil 2 langkah, ia berhenti dan berkata, Vincent, karena kita memiliki ayam wangi pentakolor, kau masih bisa menjadi menantu jika kau kembali bersamaku asalkan kau tidak bicara omong kosong. Jika kau berani menghentikanku, jangan salahkan aku jika aku menghabisi keluargamu. Dia baru tahu di meja makan bahwa keluarga Edward hanyalah keluarga bangsawan miskin yang tidak punya pendukung. Selain Vincent,
Hanya 8 saudara kandung bernama Watson yang tampaknya punya kemampuan sebagai penyihir. Namun, sekuat apapun mereka, mereka tetaplah anak-anak yang tidak akan pernah bisa menghentikan orang-orang Weasley. Vincent berdiri di tempat yang sama dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin orang-orang ini mengambil ayam wangi pentakolor, tetapi semua yang dikatakan Weasley benar. Apalagi yang bisa Vincent lakukan bahkan jika dia tidak mau melakukannya. Rasa malu, tidak mau, marah. Semua itu akhirnya berubah menjadi desahan malu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Dialah yang telah membawa serigala itu masuk ke dalam rumah dan melukai keluarganya. Dia tidak akan pernah kembali jika dia tahu itu akan terjadi. Untuk saat ini, dia hanya bisa membiarkan Weasley dan yang lainnya mengambil ayam wangi pentakolor, setelah itu dia akan memikirkan cara untuk mencurinya kembali. Diam di sana, siapa yang berani menyentuh ayamku? Saat Vincent sedang asyik berpikir, tiba-tiba terdengar teriakan kekanak-kanakan dari belakangnya. Semua orang menoleh dan melihat Watson melangkah mendekat dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku tahu kau penyihir yang kuat, nak. Tapi, tidak peduli seberapa kuatnya seorang penyihir, mereka tetap butuh waktu untuk melantunkan mantra sebelum bisa merapal mantra. Apa kau pikir kami akan memberimu kesempatan itu? Weasley tidak panik bahkan setelah melihat Watson telah memperhatikannya. Ia mencabut sebilah pedang tipis dari pinggangnya, dan lapisan cahaya hijau menutupinya dan menghasilkan bilah-bilah angin yang bersiul. Bilah-bilah angin itu panjangnya 3 inci, dan ada lusinan bilah yang saling berdempetan. Itulah kekuatan luar biasa yang membuat Weasley terkenal, Windblade. Bilah itu menggunakan aura tempur elemen angin untuk memampatkan udara, menciptakan bilah yang setajam baja pada senjatanya. Teknik itu mampu membunuh seseorang dalam satu serangan dari jarak 10 meter. Terlepas dari kemudahan gerakan itu, Weasley juga lebih unggul dari Watson dalam hal ukuran. Meskipun Watson lebih tinggi dari anak berusia 10 tahun pada umumnya, tingginya hanya sekitar 1,4 meter. Dibandingkan dengan Weasley yang tingginya 1,8 meter, Watson terlihat sedikit kekanak-kanakan. Selain itu, kepala Watson tidak setebal paha Weasley, jadi Weasley sangat percaya diri. Dari 4 bawahan di belakang Weasley, 2 orang bertugas mengendalikan ayam wangi pentakolor. 2 lainnya juga menghunus senjata mereka, dan tubuh mereka memancarkan cahaya biru dan kuning. Watson melihat semuanya dan sedikit terkejut. Apakah ini aura tempur yang dihasilkan para prajurit setelah berlatih? Dia hanya pernah mendengar tentang aura tempur sebelumnya, tetapi itu adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Tidak seperti penyihir yang kekuatannya tersimpan dalam jiwa mereka dan terhubung dengan elemen, kekuatan prajurit tersimpan dalam daging dan darah mereka. Penghalang yang dibentuk oleh aura tempur tidak hanya dapat menutupi senjata, tetapi juga melindungi diri sendiri. Pelepasan eksternal aura tempur adalah simbol prajurit tingkat besi. Setelah mencapai tingkat perunggu, pelepasan eksternal seperti itu juga dapat membentuk baju besi yang luar biasa. Selain itu, prajurit tingkat perak dapat mengubah aura tempur menjadi sayap dan terbang bebas di langit. Namun, Watson tidak yakin kemampuan apa yang dimiliki oleh seorang prajurit tingkat emas. Tidak seperti kedua bawahannya yang memiliki aura tempur yang agak tipis, Weasley sangat dekat dengan tingkat perunggu meskipun ia belum mencapai level itu. Akibatnya, Windblade-nya menyebar di sepanjang senjatanya, di sekitar lengan kanannya dan melingkari separuh tubuhnya. Watson tidak ragu tulang-tulangnya akan terpotong jika ia menyentuh bilah angin di tubuh lawannya. Dia mengalihkan pandangannya setelah mengamati sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode kultivasi seorang prajurit, jadi dia sangat penasaran tentang hal itu. Namun, perasaannya terhadap hal itu hanya sebatas rasa ingin tahu dan dia sama sekali tidak takut. Bahkan, dia sudah menduga sesuatu dari tatapan mereka ketika mereka datang. Beberapa detik setelah makan, orang-orang Weasley mulai bertanya tentang Edward, seperti apa pekerjaan leluhurnya, apakah ada petani yang baik di dekatnya, atau apakah mereka mengenal orang yang kuat. Ayah Watson yang bodoh itu tidak menahan diri untuk tidak membicarakan topik-topik itu. Dia mengatakan hal-hal seperti, leluhurku adalah bangsawan yang hebat, tetapi aku pergi karena beberapa alasan, dan bagaimana mungkin aku bisa mengenal seseorang sekarang setelah aku tinggal di daerah pedesaan yang miskin ini. Watson hanya mendengarkan tanpa berkata-kata. Otak ayahnya mungkin telah rusak setelah mencoba bertelur setiap hari. Bagaimana dia bisa mengungkapkan semuanya begitu saja? Bahkan jika pihak lain tidak ingin merampok ayam wangi pentakolor,
mereka pasti ingin melakukannya setelah mendengar kata-katanya. Watson awalnya tidak berencana untuk mengambil telur ayam wangi pentakolor, tetapi Edwardlah yang tidak mengindahkan larangannya. Ia berpikir bahwa Vincent dapat menikah dengan pemilik peternakan dan keluarga itu akan memiliki pendukung sejak saat itu, jadi ia bersikeras menggunakan telur-telur itu untuk pamer dan menjilat pihak lain. Akibatnya, ayam wangi pentakolor akan dirampok. Meskipun demikian, Watson hanyalah seorang anak kecil. Apa yang seharusnya ia katakan di depan ayahnya yang bodoh itu? Tunggu, Wesley, jangan serang saudaraku yang ke-8. Aku akan menyerahkan ayam wangi pentakolor kepadamu. Aku akan pergi bersamamu. Vincent tampak cemas di wajahnya. Ia membuka lengannya dan menghalangi Watson. Ketika ia melihat saudaranya yang ke-8 memanggil angin dan hujan di ladang, ia tahu bahwa saudaranya itu sedang belajar sihir. Watson mungkin tidak lemah, tetapi ia hanyalah seorang anak kecil. Bertarung bukanlah adu kekuatan yang sederhana. Salah satu penjaga di pihak yang berlawanan telah merenggut beberapa nyawa. Jika mereka benar-benar bertarung dan terjadi pertumpahan darah, Watson bahkan mungkin takut untuk mengeksekusi sihirnya karena takut. Ayam wangi pentakolor pasti akan diambil, tetapi paling tidak, dia harus melindungi Watson. Selain saudara keduanya, Watson adalah satu-satunya yang bisa belajar sihir. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang tuanya jika Watson akhirnya terluka? Vincent, aku memintamu untuk ikut denganku tadi, tetapi kamu tidak melakukannya. Sudah. Terlambat bagimu untuk setuju sekarang. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku selalu merasa bahwa anak laki-laki malang sepertimu tidak layak untuk wanita kita. Tuan hanya bersikap baik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia peduli dengan 100 koin emasmu? Tetaplah di sini dengan patuh dan beri saudaramu pelajaran yang bagus. Beritahu dia bahwa dia tidak boleh memprovokasi orang-orang yang tidak bisa diprovokasinya. Wesley mendengus dingin. Dia tidak pernah ingin membawa Vincent bersamanya sejak awal. Ketika seorang anak kecil seperti Watson berani menghentikannya, dia hanya menggunakannya sebagai alasan. Dengan ayam wangi pentakolor di tangannya, dia tidak mau repot-repot membuang waktu lagi. Dia tidak lagi bersuara dengan alasan, melindungi, bukan merampok. Wesley, apakah kamu mengambil ayam wangi pentakolor ini dari keluargaku tanpa imbalan? Wajah Vincent memucat. Kemudian, dengan kemarahan yang mendalam, dia mencabut pedang besar yang setebal pintu dari belakangnya. Tidak ada yang tersisa dalam keluarga setelah ayam itu diambil dan dia tidak lagi diizinkan untuk menikah dengan keluarga itu. Pergantian peristiwa seperti itu dapat menyebabkan siapapun mati. Dia telah bekerja di bawah Lisette untuk waktu yang lama, dan dia melakukannya dengan cara yang pekerja keras meskipun tidak mendapat pengakuan. Mengapa dia harus diperlakukan seperti itu? Kemarahannya hampir meledak dari dadanya, tetapi Vincent tidak berani menyerang secara langsung. Jika mereka benar-benar bertarung, seluruh keluarga akan berada dalam masalah. Memangnya kenapa kalau aku mengambilnya dengan cuma-cuma? Pergilah kalau kau tidak mau mati. Wesley melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia hanya ingin mencuri seekor ayam sebagai ganti masa depannya yang cerah. Mengapa Vincent begitu tidak menyadari apa yang baik untuknya? Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki lengan, kaki, dan tubuh yang lengkap. Vincent masih bisa keluar untuk bekerja bahkan tanpa ayam wangi pentakolor, dan keluarganya tidak akan mati kelaparan. Mengapa dia harus membuat Wesley marah? Mengapa dia harus bertarung sampai mati dengan semua orang? Wesley tidak ingin bergerak jika memungkinkan. Dia ingin menghindari pembunuhan keluarga Baron yang melarat itu jika dia bisa. Kakak, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Tinju berbicara lebih keras daripada kata-kata. Watson berjalan keluar dari belakang Vincent dan menepuk bahu kakak laki-lakinya. Kakak, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kau ingin keluarga kita berhubungan melalui pernikahan karena kau menyukai putri mereka? Jika demikian, tidak apa-apa jika kau ingin memberikan ayam ini kepada mereka sebagai hadiah pertunangan. Sejak Watson menggabungkan ayam wangi pentakolor, dia tahu bahwa binatang ajaib yang berharga itu akan menarik perhatian orang lain cepat atau lambat. Namun, dia tidak peduli, karena kebahagiaan saudaranya lebih penting. Apa yang dilakukan saudaranya di luar selama ini? Bukankah itu untuk meringankan beban keluarga dan membiarkan adik-adiknya memiliki lebih banyak makanan? Dia adalah seorang transmigrator, tetapi dia juga salah satu laki-laki dalam keluarga. Selain itu, dia memiliki sistem. Jika dia kehilangan satu ayam wangi pentakolor,
dia dapat menangkap 1000 ayam dan menggabungkannya untuk membuat yang baru. Vincent terkejut dengan kata-kata Watson. Apakah itu adik laki-lakinya yang bodoh yang sama dari sebelumnya? Mengapa dia merasa bahwa Watson jauh lebih tenang dan lebih cerdas daripada orang dewasa seperti dia? Kemudian, Vincent merasakan kasih sayang dalam kata-kata Watson dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan kesal, "Kakak ke-8, akulah yang telah mengecewakanmu. Sejujurnya, aku hanya bertemu wanita muda itu beberapa kali. Tidak ada yang namanya menyukai atau tidak menyukainya. Aku hanya ingin menikah dengan keluarga itu sehingga aku bisa mendapatkan beberapa harta dan mengurus kalian semua. Jangan khawatir, setelah kehilangan ayam wangi pentakolor ini, aku pasti akan membelikanmu yang baru bahkan jika aku harus melakukan perjalanan jauh." Itu semua salahnya. Dia telah mendatangkan malapetaka itu kepada mereka karena dia ingin mengambil jalan pintas dan menikahi seorang wanita kaya. Dia telah mengecewakan keluarganya dan kakak ke-8-nya. Aku lega mendengar kata-katamu. Serahkan sisanya padaku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Watson berjalan menuju Wesley dan mengangkat tangan kanannya. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa Watson sedang memegang keranjang. Keranjang itu ditutupi dengan kain hitam, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Wesley mengencangkan pegangannya pada senjatanya dan terkejut melihat ketenangan Watson. "Coba tebak." Watson mengucapkan dua kata ini dengan tenang dan mengangkat kain hitam itu. Ada hampir 100 telur berwarna-warni di dalamnya. Semua telur yang tersisa di rumah itu ada di sana. "Nak, jangan bilang kau memberi kami telur sebagai ganti agar kami meninggalkan ayam wangi pentakolor." Wesley dan bawahannya tertawa terbahak-bahak. "Dasar idiot, telur tidak seberharga ayam wangi pentakolor itu sendiri. Dengan itu, tidak perlu khawatir kehabisan telur. Namun, mereka tentu tidak akan menyia-nyiakan semua telur itu setelah melihatnya." Ekspresi Watson menjadi semakin dingin. "Jika kau ingin memakan telur yang diletakkan oleh Kaisar Clark, kau tidak layak." Tak perlu dikatakan lagi, ia mengeluarkan telur-telur itu untuk dimakan sendiri. Sebutir telur dapat meningkatkan umur seseorang selama 1 tahun, 100 kati kekuatan. Apa efek yang dihasilkan dari penggabungan 100 telur? Bisakah itu secara langsung meningkatkan umurnya selama beberapa dekade dan membuatnya menjadi sangat kuat? Sistem mendeteksi bahwa pemilik ingin melakukan fusi. Target dikonfirmasi. Haruskah fusi dimulai sekarang? Fius. Di mata Watson, ada sederet kata-kata kecil bercahaya yang mengambang di atas telur-telur di dalam keranjang. Telur ayam wangi pentakolor. Efek, rasa yang luar biasa. Mengonsumsi 1 telur akan meningkatkan umur seseorang selama 1 tahun dan meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 100 kati. Efeknya akan melemah setelah dikonsumsi berulang kali. Begitu dia mengucapkan perintah itu, 100 telur di dalam keranjang itu langsung berubah menjadi cahaya dan menyatu. Namun, ukurannya telah menyusut dan berubah menjadi telur seukuran buah leci. Menyebutnya telur tidaklah sepenuhnya tepat. Cangkang seperti kaca yang tembus pandang itu memiliki gambar burung phoenix yang bermandikan api di atasnya. Cangkang itu memancarkan cahaya lembut, dan jantungnya berdetak seolah-olah mengandung kehidupan. Saat itu muncul, aroma yang membangkitkan dorongan kuat tercium di udara, membuat semuanya tampak seperti mimpi. Itu bukan lagi telur, tetapi mutiara, sebuah karya seni. Selamat, Master. Fusion berhasil. Anda telah memperoleh telur Phoenix Infernal. Telur Phoenix Infernal. Efek, telur dari Phoenix legendaris. Rasanya tak tertahankan. Konsumsi akan meningkatkan umur Anda hingga 100 tahun dan meningkatkan kekuatan Anda hingga 1000 kati. Ada juga peluang kecil untuk membangkitkan garis keturunan binatang suci Phoenix. Hanya efektif saat dikonsumsi untuk pertama kalinya, tidak dapat diinkubasi. Benda apa itu? Saat mereka menatap benda di keranjang Watson, mata Vincent melebar, begitu juga Wesley dan yang lainnya. Begitu banyak telur ayam wangi pentakolor bernilai tinggi menghilang begitu saja dan bahkan berubah menjadi bola kecil. Apakah itu sihir atau mereka berhalusinasi? Namun, tekanan yang berasal dari bola kecil itu menyebabkan prajurit tingkat besi yang tangguh seperti Wesley merasakan dorongan untuk berlutut. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik. "Serahkan, Nak." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Watson sudah memasukkan telur Phoenix ke dalam mulutnya di depan mata semua orang. Aura panas memasuki tubuhnya, mengalir dari tenggorokannya ke perutnya,
membuka pembuluh darahnya saat uap putih keluar dari pori-pori tubuhnya. Wajah Watson menegang, kulitnya kering dan merah, seperti ayam yang dipanggang di atas api. Apa puncak dari seekor ayam? Jawabannya adalah burung phoenix. Watson baru saja bertransmigrasi ke dunia itu selama beberapa hari, tetapi tahu bahwa burung, ayam, dan binatang ajaib serupa di dunia semuanya adalah keturunan burung phoenix legendaris. Ayam wangi pentakolor adalah salah satu yang terbaik di antara binatang ajaib jenis unggas, dan ada sedikit jejak garis keturunan binatang suci di tubuhnya. Pada saat itu, garis keturunan telah diperbesar tanpa batas dan telur telah berubah menjadi telur burung phoenix. Hal-hal yang disatukan oleh sistem fusinya tidak dapat disamakan dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi lebih seperti 1 tambah 1 sama dengan 10. Watson tidak siap setelah mengetahui bahwa akan sulit untuk memelihara ayam wangi pentakolor. Pada saat ini, suara sistem terdengar lagi. Selamat, Guru. Anda telah berhasil menyerap telur Phoenix Infernal. Anda telah memperoleh 100 tahun kehidupan dan 1000 kati kekuatan. Anda juga telah membangkitkan jejak garis keturunan burung Phoenix dan mengaktifkan sayap Phoenix. Hus! Bersamaan dengan suara itu, uap putih mulai keluar dari pori-pori Watson bersama dengan tanah hitam. Tanah itu adalah kotoran di tubuhnya. Segera setelah itu, pakaian di punggungnya terbuka, dan sepasang sayap berbulu yang menyala muncul. Panjangnya lebih dari 1 meter dan sangat indah. Setiap bulu setipis sayap jangkrik, dan jika seseorang melihat dengan saksama, mereka akan melihat pola seperti kristal pada sayap yang menyaingi kristal terbaik sekalipun. Dengan lambaian lembut, kotoran di permukaan tubuhnya terbakar habis. Seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari api, Watson juga telah keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Dia bisa merasakan pengetahuan itu muncul tiba-tiba di benaknya. Sayap Phoenix mampu terbang dan melepaskan api Phoenix. Sayap juga dapat diubah menjadi pedang dan perisai untuk memblokir serangan individu tingkat perunggu. Kemampuan bertahan meningkat seiring dengan kekuatan pemiliknya. Garis keturunan Phoenix terbangun bersama dengan sayap. Watson senang. Dia awalnya berencana untuk mendapatkan kekuatan 1000 pon, karena itu sudah cukup baginya untuk menghadapi para penjaga itu dengan bantuan sihir dan kakak laki-lakinya. Pergantian peristiwa datang sebagai kejutan yang menyenangkan. Sejak zaman kuno, hanya seorang profesional tingkat perak atau seorang penyihir yang bisa melakukan itu. Jika berita tentang dia yang melanggar aturan itu tersebar, itu akan cukup untuk membuat orang gila. Pada saat itu, dia sudah mempertimbangkan apakah akan menjual telur-telur itu atau tidak setelah mereka menyatu. Serahkan ayam wangi pentakolor. Dia menunjuk ke Wesley, yang berdiri di seberangnya, dan sayap Phoenix di punggung Watson mengepak dengan keras. Api putih suci membakar udara dan menyerang langsung ke Wesley. Apakah, ini sayap aura tempur? Wesley menatap sayap-sayap itu, dan matanya hampir terbelalak. Anak di depannya adalah seorang prajurit tingkat perak. Sebagai catatan, bahkan prajurit terkuat di pertanian mereka hanya tingkat perunggu, dan seorang bangsawan agung bahkan harus memperlakukan seorang prajurit tingkat perak dengan hormat. Watson 2 tingkat lebih tinggi dari Wesley, tetapi yang terakhir tidak merasakan fluktuasi aura tempur dari bocah itu. Wesley mulai meragukan dirinya sendiri, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Dia hanya bisa mengangkat pedang tipisnya dan menggunakan windblade-nya. Aura tempur angin yang ganas mengelilingi tubuhnya, memperluas bilahnya 10 kali lipat. Bayangan pedang sepanjang 10 meter itu melesat ke arah Watson, membelah api suci menjadi 2. Aura pedang itu membelah gelombang. Bahaya, teriak Vincent. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa 2 sayap berapi tumbuh dari punggung saudara laki-lakinya yang ke-8 dan apakah bocah itu adalah seorang prajurit tingkat perak atau bukan. Dia hanya bergegas maju. Dia tahu betul kekuatan Wesley. Windblade itu secepat angin dan dapat menembus beberapa lapis pelat baja. Wesley pernah menggunakan pedang ini untuk membelah banteng liar yang berlari liar, yang merupakan tanda yang jelas tentang seberapa kuatnya pedang itu. Namun, sebelum Vincent sempat bereaksi, sayap kanan Watson telah tersapu. Bulu-bulunya telah ditarik dan berubah menjadi perisai seperti kristal merah, menghalangi serangan Wesley. Ini serangan prajurit tingkat besi. Hanya itu saja, sayap yang menghalangi aura pedang itu tidak mengacaukan sehelai bulu pun. Saat Watson berbicara, dia melambaikan tangannya dan bulu-bulu sayap lainnya menjadi tegak. Hus, hus, suara itu tak henti-hentinya,
dan semuanya berubah menjadi cahaya yang menyala saat mereka terbang menuju Wesley. Penghalang aura tempur yang mampu menghalangi aura pedang itu langsung ditembus, membakar baju besi Wesley menjadi abu. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya hangus hitam. Wesley berlutut di tanah, matanya terbuka lebar dalam keadaan linglung. Jika dia bisa dikalahkan semudah itu, maka itu pasti aura tempur yang telah berubah menjadi sayap. Dia telah bertanya-tanya di meja makan, dan tahu bahwa tidak ada individu yang kuat dalam keluarga Edward. Anak bernama Watson itu jelas seorang penyihir, tetapi bagaimana dia tiba-tiba menjadi prajurit tingkat perak? Dia tidak akan bergerak jika mereka telah memberitahunya tentang anak yang berbakat dalam keluarga. Apakah itu semua bohong? Ada beberapa bulu yang menempel di tubuh Wesley, tetapi tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Suhu bulu-bulu ini terlalu tinggi, jadi lukanya terbakar menjadi arang sebelum dia bisa berdarah. Wesley membuka mulutnya dengan kesal dan meludahkan awan asap hijau sebelum jatuh. Setelah menjatuhkan Wesley, Watson masih harus bergerak pada beberapa penjaga di belakangnya. "Plop, adik kecil, tidak, maksudku, Tuan. Kami salah. Jangan menyerang, kami menyerah." Sebelum Watson diberi kesempatan untuk menyerang, kedua penjaga yang siap menyerang melemparkan senjata mereka dan memohon belas kasihan. Dua penjaga yang tersisa yang menahan ayam wangi pentakolor juga menelan ludah dan berlutut pada saat yang sama. Wesley adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi dia dikalahkan dalam sekali jalan, jadi mereka tidak mungkin begitu berani untuk mencari kematian. Watson jelas seorang anak berusia 10 tahun, tetapi dia sudah berada di peringkat silver tier. Pada saat itu, mereka menjadi sedikit takut ketika mereka tiba-tiba memikirkan adegan di mana Watson memanggil angin dan hujan di ladang. Dia pasti monster yang menguasai sihir dan aura tempur. Ayam wangi pentakolor merobek kain dengan cakarnya dan merangkak keluar dari karung yang jatuh ke tanah. Dia melirik orang-orang di sekitarnya dengan jijik dan berjalan ke peternakan ayam dengan kepala terangkat tinggi. Tidak ada yang berani menghentikannya lagi selama pertarungan antara Watson dan Wesley. Di dalam kamar tidur Edward, di lantai 3 sebuah rumah kecil tidak jauh dari peternakan ayam, Edward dan Catherine berpegangan pada ambang jendela sambil melihat api di kejauhan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah. "Aku tidak menyangka anak ke-8 kita sekuat itu. Dia benar-benar mengalahkan sekelompok prajurit tingkat besi sendirian. Dia bahkan tidak menggunakan aura tempur. Menurutku, kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat prajurit tingkat perunggu. Dia salah satu yang terbaik di antara mereka." Edward menggelengkan kepalanya dan tersentak. Catherine berbaring di lengannya dan mengangguk. "Ya, sayang sekali jika anak ini tidak berkultivasi untuk menjadi seorang prajurit, tetapi dia sudah belajar sihir. Menjadi seorang penyihir lebih dianggap baik daripada menjadi seorang prajurit. Penyihir dan prajurit adalah dua profesi yang tidak saling bertentangan. Kamu dapat mempelajarinya pada saat yang sama." "Edward, ini tidak terdengar seperti sesuatu yang akan kamu katakan. Kenapa? Kau ingin membimbing Watson secara pribadi? Meskipun kau juga seorang prajurit tingkat emas saat itu, aura tempurmu lumpuh ketika kau meninggalkan keluarga Saint Laurent." Catherine menundukkan kepalanya, seolah-olah dia mengingat sesuatu yang menyedihkan. "Semuanya sudah berlalu. Kenapa kau mengungkitnya?" Edward membelai rambut istrinya dan tatapannya menjadi agak redup. "Orang-orang tua di rumah itu tidak melakukan sesuatu sesuai aturan. Aku tidak tahan dengan mereka ketika mereka tidak membiarkanku mengatakan apapun. Jadi satu-satunya pilihanku adalah melarikan diri. Kehidupanku saat ini jauh lebih baik. Denganmu di sekitar dan begitu banyak anak di rumah, aku sudah sangat bahagia dalam kehidupan ini. Lebih baik menjalani hidup sedikit lebih pahit daripada benar-benar menyia-nyiakan hidupku." Edward tampaknya telah memikirkan sesuatu ketika dia melanjutkan, "Awalnya, dari anak-anak di rumah, yang tertua dan yang kedua adalah yang paling kuharapkan. Aku tidak menyangka bahwa Watson benar-benar akan menjadi yang paling menonjol. Bahkan aku tidak bisa memahami anak ini. Aku sengaja mengeluarkan telur ayam wangi pentakolor untuk menghibur orang-orang yang suka merencanakan itu karena aku ingin mengujinya. Kau masih punya nyali untuk mengatakan itu." Catherine mengerucutkan bibir merah mudanya dengan nada mencela. "Kau seorang ayah. Bagaimana kau bisa membahayakan anakmu hanya karena kau tidak bisa menemukan jalan keluar? Aku akan melawanmu sampai mati jika terjadi sesuatu pada Watson. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang?" Edward tersenyum malu lalu membusungkan dadanya, "Dan aku tidak percaya kau sama sekali tidak punya kecurigaan."
Watson berkata bahwa semua ayam menghilang dari rumah karena ayam wangi pentakolor datang, tapi aku berjalan berkeliling dan tidak menemukan jejak ayam itu melarikan diri. Tidak seorang pun di peternakan terdekat melihat ayam-ayam kita. Apakah semua ayam itu sudah terbang? Terlebih lagi, Watson jelas tidak bisa mengolah sihir, tapi dia tiba-tiba menjadi penyihir. Dia pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Siapa yang tidak punya beberapa rahasia di dunia ini? Watson adalah anak kita. Selama dia bahagia, itu lebih penting daripada apapun. Kau benar, istriku tercinta. Watson telah menjadi begitu luar biasa karena berkat Tuhan. Kita tidak boleh mengecewakan niat baik Tuhan. Kita harus bekerja keras dan bercinta. Mungkin anak berikutnya akan lebih luar biasa daripada Watson. Edward terkekeh dan mengulurkan tangan untuk memeluk Catherine. Dia berjalan menuju tempat tidur dan mendengar istrinya berseru dalam pelukannya, "Ini siang hari. Bisakah kau istirahat?" Loteng dengan atap yang retak belum diperbaiki. Kita akan mencari waktu lain untuk memperbaikinya. Hidup ini sangat singkat. Kita harus memanfaatkan waktu dan memberi Watson seorang adik perempuan sehingga dia bisa merasakan kegembiraan menjadi seorang kakak laki-laki. Kau mengatakan semua itu hanya karena kau menginginkannya, kan? Semuanya sama saja, semuanya sama saja. Aumah, ya Tuhan, lembutlah. Kau menyakitiku. Derit papan kayu segera terdengar dari kamar tidur bersamaan dengan erangan yang tak tahu malu. Watson menarik kembali sayap merah menyala itu ke punggungnya dan meraih ke belakang untuk menyentuh dirinya sendiri. Selain dua lubang di pakaiannya, tidak ada yang lain di punggungnya yang mulus. Dia menghela napas lega. Untungnya, sayap Phoenix bisa ditarik kembali atau dilepaskan. Kalau tidak, dia takut terus-menerus diperlakukan sebagai prajurit tingkat perak. Watson, kau... Tangan Vincent sedikit gemetar saat dia memegang pedang besarnya. Apa yang baru saja dia lihat? Watson mengubah aura tempurnya menjadi sayap dan mengalahkan beberapa orang di depannya dengan lambaian tangannya. Jika dia yang akan menjadi prajurit tingkat perunggu dipuji sebagai seorang jenius, lalu apa sebutan untuk saudaranya? Seorang monster. Kakak, ada apa? Watson menoleh. Adik kecil, kapan kamu mempelajari aura tempur dan menjadi prajurit tingkat perak? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Sambil menahan keterkejutan di hatinya, Vincent mengeluh dengan sedikit ketidakpuasan. Serius, ayah bahkan tidak mengirim seseorang untuk memberitahuku tentang masalah sepenting itu. Mengapa dia harus bekerja jika dia tahu bahwa Watson adalah seorang prajurit tingkat perak? Seseorang yang menjadi prajurit tingkat perak pada usia 10 tahun akan menjadi seorang prajurit tingkat emas atau platinum di masa depan. Hanya ada satu orang jenius seperti itu setiap 10 tahun di seluruh kerajaan Naga Suci, belum lagi fakta bahwa daerah mereka adalah daerah terpencil di perbatasan timur kerajaan Naga Suci. Watson pasti akan diperlakukan sebagai anak ajaib di sana dan akan diperebutkan oleh semua peternakan besar. Vincent tidak perlu melakukan semua kesulitan itu hanya untuk menikah dan berakhir dengan menyakiti keluarganya sendiri. Saya baru saja berkultivasi dan ayah juga tidak tahu. Jangan bicarakan ini untuk saat ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan para pencuri ini, kakak? Watson tersenyum malu-malu dan menatap kakak laki-lakinya, menunjukkan bahwa masih ada orang di depannya. Vincent kembali sadar dan menusukkan pedang besar di tangannya ke tanah. Dia menyapu pandangannya ke seluruh kelompok Wesley dengan ekspresi rumit. Orang-orang itu semua adalah mantan rekannya. Meskipun mereka memandang rendah dirinya, dia tidak begitu membenci mereka. Dia pasti tidak akan bisa kembali ke peternakan setelah semua yang terjadi, dan dia juga tidak bisa membunuh orang-orang itu. Bagaimanapun, semua orang di peternakan tahu bahwa mereka telah mengikutinya pulang, dan jika tidak ada dari mereka yang kembali, kesalahan akan sepenuhnya jatuh pada Vincent. Apa yang harus dia lakukan? Melihat Vincent terdiam, keempat penjaga lainnya, selain Wesley yang tidak sadarkan diri, mulai panik. Mereka mengira bahwa pihak lain akan membunuh mereka untuk membungkam mereka, jadi mereka semua berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Vincent, saudaraku, kita pernah minum bersama sebelumnya. Apakah kamu lupa? Kamu tidak boleh membunuhku. Ini adalah ide Kapten Wesley. Dia rakus akan ayammu. Kami tidak bisa menolaknya. Ya, istriku juga baru saja hamil. Dia masih menungguku untuk kembali dan menggendong bayinya. Aku akan melakukan apa saja selama kamu membiarkanku pergi. Sekelompok orang itu sangat membenci Wesley. Keluarga itu cukup baik hati untuk memberi mereka tempat tinggal dan bahkan memberi mereka telur-telur berharga.
Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu? Terima kasih. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Watson, lalu menundukkan kepala lagi. Anak laki-laki yang sangat kuat di tingkat silver itu tampak sangat baik hati. Watson, orang-orang ini tidak melakukan kesalahan serius. Biarkan mereka kembali. Mereka bisa menjelaskan semuanya ke peternakan, kata Vincent ragu-ragu. Baiklah, aku akan mendengarkan Big Brother. Kenapa kalian belum pergi juga? Kembalilah dan beritahu Tuan Lisette tentang ini. Katakan padanya bahwa Wesley menjadi tidak masuk akal dan ingin mengingini harta keluargaku. Dia sudah dihukum oleh saudaraku yang ke-8. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ada hubungannya dengan pertanian. Perhatian yang diberikan Tuan kepadaku di masa lalu sekarang bahkan setelah apa yang terjadi. Vincent menoleh dan mendengus dingin. Keempat penjaga itu buru-buru bangkit dan menyeret Wesley yang pingsan saat mereka bersiap untuk pergi. Tunggu, pada saat ini, Watson mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Keempat penjaga itu hampir menangis. Apa lagi yang ingin kalian lakukan? Hukuman mati dapat dihindari, tetapi hukuman tidak dapat dihindari. Tinggalkan baju besi, pedang, dan barang berharga kalian. Watson melambaikan tangannya, dan keempat penjaga itu saling memandang. Apa lagi yang bisa mereka lakukan ketika seorang ahli tingkat perak telah berbicara? Mereka segera menanggalkan semuanya hingga hanya celana dalam mereka, meninggalkan baju besi, pedang, dan beberapa koin tembaga dan perak. Mereka menarik Wesley, yang bahkan tidak melepaskan celana dalamnya, dan melarikan diri dengan panik. Watson, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Mengapa kamu tidak meninggalkan sepotong pakaian untuk mereka? Bagaimana jika mereka marah karena penghinaan dan ingin membalas dendam setelah kembali? Vincent sedikit khawatir ketika dia melihat sosok musuh yang pergi. Big Brother, apakah kamu pikir mereka tidak akan membalas dendam jika kita tidak melakukan apa-apa? Menunjukkan belas kasihan kepada musuh itu kejam terhadap dirimu sendiri, kata Watson dengan santai. Seolah terkejut bahwa Watson bisa mengatakan hal-hal seperti itu, Vincent menatap adiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah beberapa lama, wajah seriusnya melembut dan dia mengulurkan tangan untuk memeluk Watson. Kamu masih sangat muda, dan kamu sudah tahu banyak hal. Berapa banyak penderitaan yang telah kamu alami. Ini semua salah Big Brother karena tersesat selama bertahun-tahun dan tidak merawatmu dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi lagi kali ini. Tidak, Big Brother. Apa maksudmu tidak? Jangan berbohong kepada Big Brother. Seperti kata pepatah, hanya mereka yang menderita yang akan menjadi dewasa lebih awal. Kamu sudah sangat dewasa. Kamu pasti telah mengalami stres yang luar biasa. Big Brother akan bekerja keras untuk menebusnya dan memungkinkanmu untuk kembali ke kepolosanmu di masa lalu. Watson hampir tercekik oleh pelukan itu. Dia melihat kakak laki-lakinya berteriak dan menangis, lalu tiba-tiba merasakan kehangatan ikatan kekeluargaan yang erat. Dia mengangkat lengannya dan meletakkannya. Oke, aku mengerti. Kamu bisa melepaskannya sekarang, Big Brother. Kami belum menghitung rampasan yang ditinggalkan oleh orang-orang itu.